Aku suka kamu, tapi kau tak suka. Aku cinta kamu, tapi kau tak cinta. Walau aku tahu semua takkan terbalas akhirnya, tak apa, ku tetap padanya. Thank you Buka Suara. Thank you Buka Suara. Terima kasih. Kadang kita tuh lupa kalau sukses tuh nggak harus besok gitu. Kita semua membawa nilai-nilai kita dari kemarin juga gitu. Betul, Walaupun betul. memang kalau secara kehidupan kita nggak pernah jadi orang yang sama kan kalau pulang Pasti. ke rumah gitu. Waktunya buka suara. Buka aja. Waktunya Buka Suara, balik lagi bareng gua Nat Glory. Nah, spesialnya gua kedatangan keluarga Cendana. Cemara. Salah. Mereka adalah pasukan yang baru keluar dari penjara ya. Saya lupa ganti seragam. So this is Ziel. Bener gak sih bacanya? Bener, Ziel. Ziel. Nah, bisa diperkenalkan ada siapa aja? Halo teman-teman Buka Suara, gue Val. Sekalian sama ininya kali ya posisinya ya. Iya. Gitar vokal. Halo teman-teman Buka Suara. Gue Beckham. Posisi gue sebagai vokalis dan basis. Wih. Halo teman-teman Buka Suara. Posisi gua drum dan vokal. Nama gua Varian. Ziel. Kalian ini jadi ngeband atau gimana sih sebenarnya? Sebenarnya keluarga sih itu yang paling pertama ya. Cuma memang akhir-akhir ini baru bisa kita realisasiin ya 2023 akhir pas hari ibu lah, bertepatan dengan juga beberapa waktu sebelumnya orang tua laki-laki kita menuju surga gitu ya. Bentuk pengabdiannya ya kita bentuk Ziel lah gitu, bentuk Ziel yang akhirnya awalnya kan mereka drummer nih berdua. Jadi iya, lu gimana tuh ngaturnya tuh? nah, makanya pada saat itu ya alhamdulillah ada yang ngalah. Nah, ini dia ngalah nih. Jadi dia yang drummernya gitu. Karena dulu punya cita-cita ini nggak bisa terrealisasi, pada egois lah masing-masing. Saya, ya gue lah drummer lah, kayak gitu-gitu. Tapi nggak Lu gitu-gitu parah. banget. Lu nggak bisa ngatur berarti lu. Kayak gitu. Cuman gini, kan masing-masing punya band. Lu pada juga di skena tuh bukan orang baru. Gitu. Tapi masing-masing dari individu lu masih berjalan. Kalau dia jangan ditanya. Baru aja kemarin kan habis pulang tour juga kan ya. Bener. Kalau gue kan biasanya memang kita kan beda berapa tahun ya. Kalau kita ke nih, kalau kita manggilnya di rumah keke. Kakak. Koko, keke, kakak, koko, keke. Kikinya ada kiki, kuku, keke, Keke, koko. Kuku, kaki, kakak. Kaki. Oh, itu lucu tuh, ada panggilan gitu tuh. Jadi kita pribadi tuh nggak terlalu akrab, seiring makin kita dewasa baru iya. akrab gitu. Nah jadi gue pasti kayak biji lah sama Beckham nih. Karena lu dekat jaraknya. Benar 10 bulan doang kata sama-sama. 10 bulan. Iya, betul. Sama-sama Unik 97. Unik. Iya. Tapi nggak mirip sama sekali. Iya, dia yang mirip, curang emang. Iya. Nah, jadi 2009 nih kalau nggak salah kita bikin project pertama ya. Pro Monkey dulu ada band metalcore lah, sampai akhirnya ya sekarang Itu project lo bertiga atau lo berdua sama BK? Berdua dengan teman-teman lainnya. Sama si ini juga ya, siapa? Anak-anak apa namanya? Gue lupa lagi anjir. Malu gue. Ya pokoknya itulah. Kita aktif sampai 14 tahun, sampai akhirnya kita ngundurin diri karena ada beberapa problem lah yang nggak bisa diinin. Jadi ya udah sekarang kita fokus emang udah waktunya Ziel mungkin gitu. Genre apa sih lu pada? Kalau Pro Monkey itu kemarin apa? Metalcore. Nah, metalcore kan. Lu juga pernah main metal kan? Iya, waktu itu. Nggak metal banget sih. Iya. Lebih kayak ke Fagetos atau itu imo parah itu. Fagetos suka lagi. Kalau bicara soal genre ya, kadang kan asumsi kita tuh nggak sama juga dengan persepsi mereka gitu ya. Iya. Kita mah bebas aja, cuma kalau kita lagi pengen banget ngegandrungin lagi temen-temen yang namanya melodic punk sih, karena dulu
waktu kita lagi SD mungkin dia kan kerjanya cekokin lagu mulu ya, mau nggak mau tip juga dia yang nguasain gitu. Jadi apapun itu mau yang oldies yang kayak di episode-nya dia tuh mau Kus Plus, mau Beatles, kita tahu semua gitu. Jadi memang apa-apa ya karena dia lah gitu. Tapi lu kenapa lu akhirnya memantapkan di melodik yang kita tahu? Di kita tarik benangnya dulu ya melodik sekarang ya. Era-era melodik sekarang tuh lebih ke mana sih? Soalnya kalau gua ngelihat yang pure melodik itu kayak berkurang. Betul. Gitu. Ngelihat melodik yang dibilang melodik kalau zaman dahulu ya melodik itu dibilang popang atau skatepunk, melodiknya tuh kental. Ya, distorsinya masih kental. Tapi kalau sekarang tuh lebih kemana ya? Ya paham. Mungkin pergeseran antara ini juga ya kayak lebih modern, terus juga biar catchy dan lain-lain gitu. Padahal pun mungkin era-era lama yang kita dengar juga pada zamannya udah mah lagi in, mau ngebut dan segala macam. Tapi karena mungkin penyampaiannya cinta-cintaan kita juga relate gitu. Nadanya juga catchy banget gitu. Karena kan kalau gue pribadi yang anggap popang atau melodic punk dan segala macam, kita tuh kuat karena kita punya ciri sendiri gitu di Indonesia ini ya. Maksudnya bukan popang, bolehlah kita ngomong popang ganteng kayak bule gitu ya. Maksudnya kalau PWG tuh enggak emang bule banget gitu. Cuma kalau yang beredaran di bukan tire bawah ya, tapi lebih ke di luar PWG tuh lebih ke Indonesia banget, kayak pasti ada nada yang kita sering dengar, pasti ada Melayunya dan lain-lain kayak gitu. Yang sekarang lagi hype kan kita tahu tuh masih ada Stand Alone dan 360 ya, 360 yang memang masih kental banget dan mereka yang membawa. Selain itu ya yang ditanya Rockers atau Piu Gaskin. Tapi kalau era-era skena zaman dulu kita tahu tuh ada Kuro, betul. Terus ada Konflik, Marian, My Name Is, No Label, Speak Up ya itu pasti itu. Cuman kan untuk di scene kota lu sendiri kan, siapa sih sekarang yang masih ada, masih eksis? Gue agak ini juga sih, agak speechless juga kenapa lu masih mau membawakan genre itu, padahal di kota kita sendiri ini, di kota lu sendiri justru gaungnya tuh nggak kayak dulu. Kalau mungkin teman-teman Ziel ini semua enggak temen nih, kita keluarga. Ziel pribadi sih lebih ngelihat kalau ini adalah potensi yang bisa kita gaungkan gitu, karena momen pas juga karena beberapa teman-teman yang memang juga adaptasi dengan modernnya mulai bermunculan untuk ngebut lagi gitu. Siapa sih yang menjadi patokan lu dan kenapa mau ngambil di segmen lu? Udah jelas lu metal kental sama keseharian lu berdua. Lu juga pernah main di zaman itu emo juga gitu. Karena kita udah punya jalan masing-masing, udah terlalu lama pisah jalan masing-masing, akhirnya kayak nge-throwback childhood kita tuh kayaknya ngebut-ngebutan ngepang gitu ya. Walaupun mungkin kalau secara kita kekeluargaan siapa nih yang lebih ngepang ya udah jelas dia gitu sih. Dia pang hero. Cuma gini, kalau gue ngerasanya masih banyak teman-teman Bekasi dan sekitarnya yang belum lihat potensi ngebut-ngebutannya si Keke gitu. Sebenarnya lu kemarin dasarnya triple. Sebenarnya dasarnya itu karena kalau si Beckham udah zamannya metal modern lah gitu. Jangan ditanya, itu udah pasti setiap lagu ada. Dan kebetulan juga kayak lebih in di medsos dulu. Sedangkan kalau Keke kayaknya mungkin kurang aware sama medsosnya dan lain-lain gitu. Dia dulu pernah ngepang tapi dia di scene sana di Bogor kayak gitu-gitu di saat memang mungkin penyebaran atau publikasi untuk ada gue loh teman-teman misalnya gitu. Itu kan agak kurang susah, ya. Tapi sekarang kalau menurut gue kayak coba dah lu daripada cengcet mulu. Bang Aib, maaf Bang. Itu gue tahu banget cara nahannya tuh kesel. Anjir, ini udah bikin segini doang, udah ini nggak bisa metronom, nggak bisa naik nih. Walaupun ada OI-nya ya. Iya benar. Tapi ya gitu, ya udah lu kayak gini dah gitu. Sekarang deh keluarin aja gitu daripada pusing kepala gitu ibaratnya. Keluarin aja ntar makan lagi. Benar. Nah, kalau kalian sendiri dalam satu kemasan lebih ke siapa sih?
untuk influence melodik itu lebih ke siapa sih? Sebenarnya kalau misalkan influence ya balik lagi meskipun kemasan kita melodik atau punk, tapi back to basicnya sebenarnya nggak ngepang juga gitu kan. Iya, karena kan sekarang luas banget ya. Kalau nggak terlalu mengikuti pakem. Benar-benar. Iya kan? Paling ya yang mungkin udah pada tahu kayak misalkan gua basic referensinya itu ya musik-musik jadul sebenarnya yang memang ujung-ujungnya juga misalkan kita lagi nyiptain lagu ya memang nada itu akan terpakai di melodik. Yang tadi mungkin di Indonesia memang udah ada pakemnya, wah nadanya udah ketahuan nih nada Melayu dan lain-lain. Ya sebenarnya juga balik lagi ke yang zaman-zaman dulu kayak misalkan Kus Plus, terus band-band Panbers, Mercis dan lain-lain kayak gitu sih gua ngambilnya. Sisanya kalau misalkan untuk kayak referensi drummer ya yang tadi gue bilang nggak melulu harus punk gitu kan. Toh sebenarnya band-band drummer-drummer atau mungkin band-band yang zaman dulu yang patut di referensikan banyak. Jadi gue emang lebih ke basic ke oldies aja gitu. Oldiesnya ya. Sisanya ya emang pengetahuan gue di punk aja. Tinggal gue pakai singkup-singkupnya gitu. Ya kalau lu Kam gimana Kam? Jadi karena ya dari dulu kan emang dicekokin terus. Bisa cekokin. Bukan dicekokin sih, lebih tepatnya kayak dia emang nyetelnya lagu-lagu jadul, cuman kalau soal melodik dari dulu tuh dia dengernya kalau soal skena Indonesia ya seperti Konflik, Manemis. Lama-lama gue suka, emang dari awal tuh sebenarnya dia punk dulu baru metal. Oke. Gue juga ngikutnya dulu nggak bisa main drum sama sekali malah karena ortodidak. Tidak, gue ngeliatin dia dulu nih, Bek, ayo ikut gue lah gitu bahasanya. Dia kan Yaudah. tukang nyolong stick. Benar-benar. Kebetulan gue bantuin nyolong juga. Ternyata mereka Makanya kita kalau latihan tuh nggak bisa di satu studio doang. Udah ditandain, Pak. Udah ditandain, benar. Lumayan soalnya itu. Iya, benar. Iya. Ya kalau gue lebih suka ke band-band musik zaman dulu sih kayak Konflik tadi. Gue suka itu karena dari mulai speednya kenceng. Berarti bisa dibilang arahnya skatepunk juga masuk dong. Era-eranya Rejected Kids atau ada dulu namanya Roadrunner Chicken Fighter, ya kan. Berarti emang itu banyak sebenarnya potensi ya. Cuma nih gue balik lagi nih Val nih. Gue balik lagi. Ketika kita tahu teman-teman tuh mulai tertidur, tujuan lu untuk kota lo sendiri yang lo tahu sekarang memang pergeserannya tuh udah terlalu ini banget, terlalu luas banget gitu. Apa sih yang bisa meyakinkan Ziel ini bisa menjadi patron yang baru buat teman-teman melodik yang ada di Bekasi gitu? Kalau menurut gue pribadi tuh kita nggak bisa nganggep prestasi orang tuh setara sama kita. Iya benar, tolak ukurnya nggak ada ya. Kalau memang dia lebih, akuin. Iya betul. Kalau mau kayak dia tanya. Nah itu yang mungkin kurang jatuhnya nanti jadi berkubu atau mungkin jadi saling ngejatuhin dan lain-lain. Cuma harusnya sih di zaman modern kayak sekarang udah nggak ada lah yang kayak gitu-gitu. Iya yang menilai kan saling rangkul. platform digital dan Bener. media sosial apalagi ya. juga udah zamannya kolaborasi bukan kompetisi gitu, walaupun ya kompetisinya kita lewat karya lah kayak gitu. Betul, setuju. Pada akhirnya gue ngerasa kalau sebenarnya mau kita ngambil scene apa atau genre apa dalam era apa, kalau kita bisa manfaatin situasinya mah semuanya bisa-bisa aja kok gitu. Cuma tinggal gimana caranya. Kadang kita tuh lupa kalau sukses tuh nggak harus besok gitu. Oh iya, berkarya itu nggak ada habisnya. Nah iya, makanya ya udah kita sih semua lebih ke arah ya udah yang penting kita tumpahinnya jujur karena di Ziel ini salah satu wadah kita untuk waktu kita udah sibuk banget. Dia punya keluarga, gue ada kesibukan sendiri, dia punya keluarga, jadi ya udah curhatannya di sini aja gitu. Iyalah. Curhatnya di sini aja. Gitu. Pendewasaan kalian bukan lagi soal ego dan soal mencari jati diri kan. Benar, dan sisanya nothing tulus karena nggak ada yang bohong kalau soal ilmu langit mah. Oh iya, benar. Allah. Kayak gitu. Jadi gitu sih Kak, kalau gue pribadi kayak gitu. Setuju sih gue. Nah, kita masuk ke Ziel. What's the meaning of Ziel? Ziel apa Ziel? Jadi Ziel ini sebenarnya nih ya, ya karena emang mungkin terciptanya pada saat itu momennya memang lagi pas
bukan lagi pas ya. Pas nungguin dong berarti. Aja lu ngarep dong gitu, bahaya lu. Nah, kurang lebih ya memang mungkin kita akhirnya dipertemukan oleh bokap lagi pada saat itu kan. Itu Mei 2023 yang memang notabene kita juga emang udah nggak ketemu lama. Hancur lah bahasa kasarnya. Nggak harmonis lah ya. Nggak harmonis lah ibaratnya gitu kan. Kurang lebih 10 tahun lah, 10 tahun dan memang Siapa yang paling ini siapa? Jangan bilang lu. apa enggak. Kita Gua. semua. Ya pokoknya intinya ada ya problem rumah tangga yang memang akhirnya dipertemukan kembali. Ya mungkin bokap pada saat itu emang sakit, udah emang nggak berdaya, dan di situ juga kita sebenarnya emang udah mengikhlaskan, maksudnya ya udahlah yang dulu mah dulu gitu kan. Oh iya dong, benar. Ya benar. gitu. Nah akhirnya ya sebenarnya band ini kita pengen buat band ini itu udah lama banget sebelum ada apa-apanya akhirnya bokap nggak ada gitu. Tapi belum terkonsepkan seperti ini, namanya apa belum ada gitu kan. Nah akhirnya pas ketika momen itu ada, ya udah nih kayaknya kita emang pengen buat band nih, ayo dong. Toh juga yang dibilang tadi, kita juga kan emang baru akrab itu benar-benar baru sekarang nih kan. Karena kan dulu emang terpaut jauh dia berdua dan gue emang udah duluan sendiri lah ibaratnya gitu kan. Nah akhirnya kita ngebentuk nama itu, sebenarnya itu nama tongkrongan bokap, Pak. Nama Nama bokap tongkrongan. di tongkrongan ya. Oh, nama bokap di tongkrongan. di tongkrongan. Namanya Ziel itu artinya Oh. keluar. Ziel itu artinya keluar. Kalau bahasa Bahasa Sunda. Bahasa Sundanya. Bahasa Karena Ziel. mata bokap itu tuh nama kecil bokap sebenarnya. Iya. Mata bokap itu Kayak belum- mau keluar, belum, iya. Kayak mau keluar. Belumnya tuh dipanggilnya- kayak mau keluar gitu. Oh. Jadi panggilnya bijil. Oh, bijil Bijil gitu. gitu. Terus Nah, tuh tapi Bijil diplesetin nama gitu. dia Jadi Ziel. Ziel nih gitu. Jadi teman-teman bokap tuh kalau manggil bokap tuh Bijil Bijil. sebenarnya. Jadi Wah, kita ini. ngambil nama belakangnya dia karena waktu itu yang gua inget kenapa akhirnya kita makin nama ini, dulu di rumah di lemarinya dia itu dia selalu nulis nama dia sendiri dengan PD-nya gitu, Iya, Ziel. nama Kalau nggak salah pakai panggungnya dia spidol, kalau pakai spidol kayak Ziel. zaman-zaman kita di sekolah ya. Iya, kayak betul, gitu betul. ya. Ya, kayak Iseng. misalnya Nathan Love Sri gitu. Oh, Iya. enggak. Juga. Bahaya itu. Iya. Iya, kurang lebih Di kayak tembok gitu. kalau gue itu. Pakai tipek. Iya, pakai tipek. Iya, pas gue liat, wah kayaknya Ziel aja deh. Nah, di satu sisi juga saking gak harmonisnya ya, banyak hal yang kita juga nggak dapetin secara betul. Ya di mana-mana keluarga harusnya lengkap kan begitu ya. Iya, dan lo harus tumbuh bersama. Ya, nah jadi banyak hal yang sebenarnya kalau secara nggak langsung ya kita tuh hancur gara-gara dia dan kita bangkit lagi gara-gara dia gitu. Oke. Memang udah jalan dari atasnya kayak Iya. gitu. Jadi ya udah, ayolah kapan lagi kita mencoba untuk membuat apa ya, pengabdian yang betul gitu. Memang kita gampang memaafkan gitu, walaupun nyokap tuh rada susah ya karena kan dia yang tersakiti Oh, ya. iya, Kita cuma iya. bisa memberikan empati gitu walaupun nggak akan sama gitu. Karena Tapi ya, rasanya nyokap doang yang rasain. iya, Iya, betul. tapi alhamdulillah seiring dengan berjalannya waktu kita kasih pandangan-pandangan lain. Sekarang kita juga nggak bisa hidup dengan kekolotan itu gitu. Oh iya, benar. Ya alhamdulillah semua berjalan dengan lancar, nyokap juga restuin, kan enak ya jadinya ya. Bahkan dulu sebelum akhirnya kita dipertemukan lagi tuh, kita kan nama belakangnya tuh ada nama bokapnya ya. Kita tuh sempet nggak pakai 10 tahun tuh. 10 tahun itu nggak pakai nama, kan varian Tasirah Husen. Kalian aja nih Husen, Ramadan Beckham Husen. Itu nggak Kita dipakai. nggak Kita pakai nggak gitu. pakai nama belakang. Nggak Tapi pakai. Anti banget nama Tapi si Husen di Indonesian Idol mah. Nah, itu sen beda itu. Itu rezekinya bagus. Kalau yang ini kurang bagus Ya, soalnya. jadi saking keselnya, maksudnya kita Sampai cut off kayak cut gitu. off. Ngapain gua pakai nama dia, ibaratnya gua sukses lu ke bawah-bawah tapi lu sendiri nyakitin Keluarga atau kita. nyakitin keluarga kita kayak gitu. Kalau gue setuju dengan kalian yang sekarang adalah ya udahlah, pencarian jati diri kalian udah cukup puas kali. Lu bermusik udah lebih dari 10 tahun semua. Kenapa nggak lu jadi satu kemasan yang benar-benar ya udah. Kenapa kalau ini memang rezeki kita, jadi ladang duit kita. Ya. Amin. Cuman gini, untuk apa Zil ini? Apakah untuk just having fun, or kalian melepas penat, atau kalian punya tujuan kita berkarya terus sampai semampu kita dan untuk anak cucu kita nantinya dengan Zil ini? Kalau gue
sebenarnya ini sih banyak diskusi lah pada saat itu gitu. Yang gue pengen bawa, kita semua pengen bawa sih lebih ke arah gimana caranya tetap berkarya, itu yang pertama gitu. Yang kedua, sekarang itu ngeband nggak bisa cuma asal ngeband doang. Jadi kita ngeband cerdas lah. Betul. Mau itu kita apa ya, lebih ke digital dulu kah, atau mungkin kita fokus ke eksistensinya dulu gitu. Betul. Cuma kalau untuk saat ini yang bisa kita ambil ngeband cerdas yang kita maksud adalah gimana caranya juga nahan sabar, nggak kayak apa ya, dikit-dikit ada apa nih, apa yang lagi kita kerjain kita share ke orang-orang, enggak gitu sih. Kita lagi mencoba untuk gimana caranya produksian bule juga kita bisa terapin gitu, untuk kelarin dulu lah semuanya yang baik dan benar gitu. Toh kita juga pernah melakukan kesalahan di band-band sebelumnya gitu. Ayo kita rapiin dan lebih detail lah untuk ngerjain ini. Sisanya ya nothing tulus sih, karena nggak ada habisnya juga kalau misalnya ya itu tadi, kalau sukses harus besok tuh kita nggak ngambil itu kok gitu. Jadi ya udah dijalanin aja. Yang penting kalau gue ngerasa sih di project-project sebelumnya ya gue ngerasa lebih jujur aja, karena nggak ada yang ngebatasin untuk ceritanya soal apa dan lain-lain. Karena ini beneran kayak misalnya kita punya kegelisahan ya. Kita diskusi dulu siapa yang ngerasa kegelisahannya tuh yang semua orang juga ngerasain gitu. Dari kita bertiga ini, oh yaudah ambil ini aja dulu. Lu pada tuh nggak sayang dengan kredibilitas kalian yang sudah punya jam terbang masing-masing, harus memulai dari nol lagi. Ini dari nol lagi loh, pemasaran, marketing, konsep, produksian, harus kalian mulai dari nol lagi. Sangat tidak sayang sama sekali, karena yang pertama ini kan semua keluarga. Yes. Di mana-mana dengan di luar dari musik segala macam itu, di luar dari semua masalahnya pasti semua kembali kepada keluarga lagi. Betul. Dan itu gue nganggapnya ini rumah gue. Jadi menurut gue juga kalau akan panjang umurnya, kemungkinan bubar itu juga jauh dari kemungkinan. Kalau kata bubar itu pakai patronnya yang dipakai oleh Kus Plus. Emang dia ada kata bubar? Nggak ada. Benar, Gitu. Ketika ada masalah ya udah kita vakum dulu aja. Gue takutnya dia bohong nih abis ini. Kayaknya kita bubar. Anjir, udah banyak ngomong ya. Itu sih terlalu parah kalau kayak gitu. Ya menurut gue juga kenapa keluarga ini tuh kalau buat ngerjain sesuatu terus buat jalan segala macam tuh gercep dibandingkan kan sebelumnya kita ngeband sama temen ya. Parah. Gua temen juga bagus, cuman kan ada kalanya kita canggung dan enggak. Lu lebih dendam ke temen lu sebenarnya apa gimana? Kecewa banget kayaknya, dikecewain ya? Aman aja. Aman aja. Gitu sih. Iya. Jadi kita ngerjain sesuatu karya yang mungkin menurut gua saat itu, gua juga ada batasnya saat itu ya. Maksudnya gua nggak enak nih pengen ngasih ide sekarang ya, karena udah akrab dari kecil, ya jadi ya udah tumpahin aja. Kita juga nggak enakan itu ya udah basi lah, jadi ya udah asal. Iyalah, apa sih lu kecil mandi telanjang bareng kali, gila. Iya, bahasanya kan sampai segitu ya. Orang sampai sekarang juga telanjang. Iya. Geli gue. Nih sedikit gue nambahin ya. Jadi mungkin kurang lebihnya benar kata Beckham gitu kan. Karena memang Ya udah sedikit. Berarti lu mau cabut dari Smogan? Dan itu sebenarnya ya terbentuknya akhirnya Zeal seperti ini sebenarnya akhirnya pembelajaran dari band kita yang sebelum-sebelumnya. Ya bukan berarti band kita sebelumnya itu kan nggak bagus atau nggak baik. Iya. Jadi ini tuh sebenarnya kayak pembenahan. Ini kita sebenarnya harusnya mau seperti apa sih gitu kan. Jadi akhirnya ini sebenarnya juga kayak band belajar. Maksudnya masih pembelajaran semua ada di sini. Terus kayak misalkan benar kata Vali juga, ini tuh tempatnya curhat. Iyalah, ya kan? iya. Jadi nggak ada pattern buat, nggak ada pakemnya buat ini temanya lagunya harus seperti ini ya gini. Jadi ya sebenarnya bebas dan suka-suka kita semua gitu kan. Karena memang ya lu udah capek lah dengan konsep lu yang memang sebelum-sebelumnya seperti itu, yang akhirnya ini lu sekarang ya sama keluarga, apalagi satu keluarga kan, ya lu curahin lah semuanya yang memang ya kita bakal nampung apapun masa lalu, apapun curhatan lu semuanya ya yang terbentuknya di Zeal ini gitu.
Gitu Karena sih. gini, filosofi dari nama lo aja itu udah nggak semua orang sanggup melakukan itu. Dari nama kalian yang pertama dengan ditarik benang merahnya dan kita akhirnya jadi tahu, oh perjalanan Zeal seperti ini. Bukan lagi soal personal ya, tapi ini lebih soal ke apa namanya, lebih soal ke hati sebenarnya, iya kan? Justru kalau gue ngerasa lagu-lagu lu pasti bakalan meledak kalau lu bener-bener nyiptain itu berdasarkan apa yang pernah terjadi sama kalian selama ini. Insya Allah. Doain aja ya bang ya. Gue orang pertama kok. Kalau tadi kan pertanyaan yang ini banget ya, maksudnya emang lu nggak takut menurunkan mau mulai lagi kredibilitas dari ya, gitu? awal lagi. Ini tuh cuma rumahnya aja kok yang dari nol. Kalau gue selalu berpikir kita semua membawa nilai-nilai kita dari kemarin juga gitu. Betul, Walaupun memang kalau secara kehidupan kita nggak pernah jadi orang yang sama kan kalau pulang ke rumah gitu. Ilmu akan bertambah seiring kita kenal sama siapa dan lain-lain gitu. Jadi apakah kita takut? Enggak sih, karena ide terus berdatangan gitu. Apalagi visi misi udah nggak perlu kita rombak-rombak. Betul. Nyatu udah dari awal. Jadi nggak ada ketakutan yang gimana-gimana. Justru kita takut kalau ini terlalu lancar gitu. Apakah kita siap gitu? Karena mungkin kita bisa bilang kayak ini lagi naik nih, sombong banget ya gitu. Kita kan nggak tahu angin di atas ya. Iya. Siapa tahu ketika kita dapat wave-nya itu, apakah kita bisa gitu. Justru lagi nungguin itunya gitu. Kalau kita mah maksudnya kayak coba dah lu, kalau nggak lu belagu juga mah gitu. Gitu ya sebenarnya. Tapi kan balik lagi, bentuk pendewasaan kalian kan udah bukan soal jati diri kalian yang bagaimana di luar sana. Tapi kan ada yang kalian lihat adalah keluarga kalian masing-masing, keluarga kecil kalian, orang di rumah, orang terdekat, karena support system terbaik kan. Benar. Seharusnya itu menjadi acuan buat kalian tuh ya berkarya ya udah. Sebenarnya buat gue sih ngelihatnya satu hal yang menguntungkan banget. Karena kalian punya jam terbang yang luar biasa masing-masing dengan pribadi masing-masing gitu. Bismillah. Nah, Zeal ini apakah akan mengeluarkan single atau ada konsep lain yang bakalan kalian keluarin dalam waktu dekat? Kemarin kan bertepatan berapa tuh akhir Juli kita rilis Cari Mati. Itu apa ya, salah satu pintu membuka dan perkenalan kita kalau Zeal tuh seperti ini loh gitu. Mungkin tadi kan kita di luar sempat ngomong, lu Jepangan ya gitu. Memang kita bawa konsep itu untuk nuansa aja sih. Kalau ibaratnya Jepangan banyak lah temen-temen di luar sana di Jogja apa Semarangnya ada 20 miles marathon itu oke banget gitu. Kita nggak mungkin seoke itu juga gitu. Kata siapa? Kenapa enggak gitu? Nantinya juga bakalan ada. Belum tahu aja sih bang. Belum tahu aja sih bang. Lu jangan belain kita mas. Lu jangan belain kita gitu. Agak. tapi ya itu tadi. Kita bakal ngeluarin terus sebenarnya kalau per hari ini kita juga udah tinggal ngurus dua mix match lah untuk album yang bakal kita rilis. Album atau apa? Album. Kita album sih nanti. Cuma kita pirit single bass dulu. Dengan konsep berapa lagu dalam satu album itu? 8 lagu. Harusnya 8 ya, kalau nggak pada banyak mau, maksudnya nggak pada banyak mau tuh. Kadang tuh kita suka nemuin ide-ide baru yang kayaknya ini harus dibawa deh gitu. Saking deketnya tiap hari ketemu kayaknya. Oh berarti sekarang udah tiap hari ketemu nih? Tiap hari. Iya Emang juga. Ya yang itu tadi, ya emang karena emang gampang diketemuin gitu kan, karena emang keluarga tadi. Jadi setiap ada apa-apa, Bek kayaknya ada lagu baru nih. Isi dulu apa? Atau enggak lu isi drumnya dulu kayak, atau lu isi guide-nya dulu kayak. Jadi gampang, karena kebetulan juga kita produksian kan di mana Kang? Di KKK Records ya. Tempat kita juga gitu, Kala Kreatif Kreasi. Itu apalagi tuh? Ya biasa ini. Pokoknya ada kala-kalanya punya dia. Iya, pokoknya punya dia deh. Jadi Kala Kreatif Kreasi Records. KKK Record. Oh, lu mau ngikutin KKK apa gimana? Tapi ini jalan Tuhan. Tuhan sesat ini. Itu semua kalian produksi sendiri berarti ya? Iya. Siapa yang jadi sound arranger-nya, siapa yang jadi produser, siapa yang jadi menempatkan sutradara? Kebetulan situasinya memungkinkan untuk
ya gue dulu deh yang pegang karena ini dua tuh lagi apa ya? Ya namanya fokus sama keluarga ya. Jadi mau nggak mau gue gendong dulu deh gitu. Untungnya ini udah rilis nih. Kalau nggak kemarin pengen banget ganti nama. Jadi Valiant and the Silent Brother. Karena kerjanya diem doang mereka gitu loh. Jadi nggak bawa apa gitu. Jadi ini gue ada ide nih gitu. Silent Brother. Valiant and the Silent Brother. Mereka buru-buru rilis. Yaudah Ziel dah curang gitu. Udah malah bikin lagu segala macem. Gue yang anuin segala macem. Undernya under labelnya dia juga. Jadi kalau ini dia. Jadi kan lu nggak rugi-rugi amat. Nanti kan apa namanya hak paten kan di Valiant, tapi di produksian kan lu gitu. Lu fungsinya apa? Tapi kalau nggak ada suara gue juga nggak bakal. Oh iya itu dia, tuh demokratis sekali bapak jawabannya. Tapi gaung lu bakalan lu bawa sampai mana? Ziel ini, yang menjadi cita-cita lu dari Ziel ini. Oke, ini keluarga gua akan gua bawa, gua nakodain sampai mana Ziel ini? Nggak muluk-muluk sih kita juga maksudnya emang sih semua punya kesempatan yang sama dengan canggihnya platform ini gitu ya. Tapi pengennya ya nggak muluk-muluk lah, kita bukan kuasain ya, tapi sebarkan positivity ini ke Bekasi dulu lah. Iya, gitu. hidupin lagi deh scene melodic pop punk skate punk tuh, karena udah terlalu lama mati suri ke Bekasi gitu. dulu, kemudian ya paling ya tur-tur kayak biasa lah gitu, cuma nggak muluk-muluk yang gimana-gimana, yang penting Indonesia harus tahu Ziel lah gitu. Iya, harus. Gue setuju banget karena jadi patron buat yang lain. Kalau band keluarga itu bukan melulu ekosistem yang apa sih namanya bisa ditemuin di mana-mana. Nggak gampang buat nemuin band keluarga, susah banget. Karena kemarin sih kita juga sempet ini ya riset kayak siapa band yang beneran keluarga semua isinya gitu. Jarang sih. Hampir nggak ada gitu, maksudnya yang aktifnya banget ya. Kalau Al Dul beda ya, itu mah emang udah harus beda. gitu. Kalau Al Dul kalau Alnya nggak ada ya nggak enak juga kan gitu kayak gitu. Tapi yang berjalan di scene yang underground atau misalnya berawal dari lokalan, gue nggak nemuin sekarang. Amat sangat susah kecuali laki bini. Atau pacaran, atau tapi kan mungkin dua orangnya adik abang, sisanya teman-teman. Iya, itu mungkin banyak begitu. Tapi kalau misalnya kayak pure keluarga yang benar-benar dalam satu rahim itu kayaknya susah deh. Gitu. Nah, target kalian kapan nih? Untuk album Pastinya. tahun depan sih kayaknya. Karena kan kita bakal rilis itu semua, memang ada video klipnya. Cukup oke juga lah. Ada video klipnya, ada video lirik buru-buru gitu. Betul. Tapi itu gue ngeliat agak nyeleneh sih. Apa tuh? Dari ini nih, maksudnya ini nih kayak gini nih. Ini dia mau ngapain sih gitu ya? Lu ngambil paint Windows 98 atau gimana? Bahasanya gitu kan. Iya kan? Itu kan kreatif banget gitu. Sebenarnya bukan kreatif ya, lebih ke males. Gue bisa kayak ini lagi. Ini doang. Gue bisa ini lagi. Di zaman semua orang udah pada canggih, aduh gue bisa ini lagi gitu. Bisanya pen doang lagi. Gitu. Ini kayak ngelawan arus banget gitu. Aneh gitu. Apa ya? Ya itu kadang-kadang kita lupa juga kalau berlomba jadi yang berbeda itu penting gitu. Cuma memang sebenarnya ya mereka mah orangnya pada diem ya. Cuma tuh sebenarnya di sini tuh pada gila-gila. Maksudnya emang gila. Iya benar. Emang. Jadinya kayak kenapa kita ngambil Rugrats ya, karena ya emang itu childhoodnya kita. Makanya jadi begini nih Ziel. Gitu. Awalnya juga nggak gini, dulu pengen gini. Power Ranger apa-apa. Bukan, bahkan nggak ada gitu. Kayaknya kita ala-ala Green Day kali. Wah nggak masuk, tapi maksudnya kayak ini mah kayak ngeband beneran, gitu. Nah ini enggak, jadi terlalu kita enggak band banget. Kita enggak punya beban yang terlalu gimana gitu, karena kita juga nganggep band ini lalai kok. Lawak, band lawak, alay gitu. Karena memang kampungan. Ya itu malu marah. Besok gue request lu pakai pink ya. Semuanya beneran kita konsep, kayak misalnya mungkin bakal teman-teman bakal sering banget nemuin kita pakai baju garis-garis yang memang begini gitu. Ini konsepnya. Walaupun dia kayak mau kita ajak main, tapi lu mau main ya. Bener. Terus soalnya gue bosen ngeliat juga tekan, bosen gue. Beneran. Terus kayak kenapa kemarin kita munculin animasi lirik gitu ya? Karena awalnya justru itu berangkat dari
miskomunikasi Maksudnya? sebetulnya. Harusnya kita video klip dulu. Oh, Nah, cuma ulah siapa? Enggak ada sih, tadi pengen nunjuk sini takut nggak bisa pulang gua. Jadi ibaratnya kemarin kita ya semua jadi Dramedy itu belum datang, intinya gitu. Dramedy belum datang. Nah, jadi mengharuskan kayaknya kalau kita bikin video klip tapi besok drumnya beda sama yang nanti pas datang gitu, sayang banget. Ya udah gue muter otak nih kan, muter otak kayak apa ya? Oh ya udah, jadi setiap lagu yang kita rilis tuh akan ada video animasinya dengan berparodi setiap opening atau ending anime gitu. Makanya kan kemarin Dragon Ball banget gitu, karena memang gue lihat-lihat kayaknya nggak ada yang niru ending Dragon Ball yang dia lari-lari gitu. Si Gohan. Iya, si Gohan lagi lari-lari dikejar ini. Ya udah kita buat lah gitu. Pokoknya nggak jauh-jauh dari masa kecil kita sih kecil, sebenarnya. Kayak ini kan Rugrats itu kan. Terus Kita dari nonton Dragon Nickelodeon lah. Ya Dragon Ball apalagi. Gua lah. nitip burungnya Shinchan ya. Ya siapa tahu ya. Iya, siapa tahu ya kan. tahu. Mana aja sih, Bang. Iya. Pas dia buka celana, dia buka celana dia lagi nyanyi ya animasinya. Iya, bisa juga itu. Tapi itu benar-benar kreatif sih menurut gua, kalian benar-benar kreatif, dan ini sebenarnya merupakan ya udah, ini adalah kita yang selama ini, gue yakin tuh masa-masa yang sekarang lagi kalian nikmatin adalah masa-masa kangen yang dulu sebenarnya kalian pengen tapi nggak bisa. Iya. Bener-bener. Gitu. Bener, Jadi bener. baru tertuangnya sekarang gitu kan. Thank you banget. Goceng. Tapi target terdekat kalian apa? Mungkin insya Allah kita udah mulai aktif di gigs lah. Pengen banget sih mulainya tuh dengan Tour Bekasi sih. Wih, Beneran iya, Tour iya. Bekasi gitu. Bener, yang bener. emang Bekasi aja, mau Bekasi itu kafe to kafe dan lain-lain kayak gitu-gitu. Kita dulu punya Bekasi Popang. Ini gue Iya, bukan bener. nyentil bapaknya Popang Iya, yang iya, Bekasi ya, tapi sampai akunnya aja udah nggak aktif. Padahal dulu sangat amat dihargain dan dihormatin sebelum ada akun-akun media sosial, media komunitas yang lain. Sekarang media-media yang lain udah gede-gede, tapi Bekasi Popangnya malah tidur. Sangat sayang banget menurut gua. Padahal gitu. dulu tempat menepi para teman-teman dari Wah, luar ya. semua siapapun itu, mau band dari manapun ke Bekasi itu jadi kayak jembatannya mereka. Gitu. Kemarin sih sempat ketemu ya sama Beru ya, Bang Beru. Harusnya sih dia gatel ya lihat kita aktif gitu. Gatel dong. Soalnya kemarin udah tenang aja gitu. Ntar gue bakal balik lagi gitu. Iya, yang gua pengen itu ya rutin setiap minggu atau sebulan sekali tuh ada event yang pure Popang, tapi bukan yang receh ya. Gue ngelihat sekarang banyak kan di luar Bekasi, di Bekasi banyak sekarang band-band yang lagi mencoba untuk menjajaki juga kan. Kalau gue inget waktu zaman tertidur itu Tuan Kantoran sempat eksis, iya kan. Tapi cuman gue nggak ngelihat lagi sekarang gaungnya, entah mereka ada Bertus atau gimana kan. Terus ada band-band baru lagi juga beberapa, tapi ya sekelebatan aja gitu. Ya mudah-mudahan dengan adanya ZL ini ya scene itu, entah kenapa gue lebih nyaman ngomong scene daripada skena lu beneran. Iya, benar. Kita juga mau disclaimer kalau kita tuh the first. Mana nih kamera yang bagus nih sini ya? Itu tuh. Kita the first Cindo. the first Cindo Cindo melodic punk punk. in Indonesia. Gila. Kan lo PWG itu cuman san-san ya. Yang kelihatan Yang Cindo. kelihatan For Revenge Bandung banget. Bandung banget. Iya Tapi kan? Acimotnya drummernya Iya, tuh Cimotnya. Jepang Iya, malah dia bener. kayak. Di Jepang. Kita Siapa Cindo. lagi ya? Rejected Kids? Enggak semua. Dulu ada metal ini Cemetery Dance Club tuh Chinese semua tuh. Nah, Cemetery Dance Club sekarang juga ada tuh. Oh iya, Revenge Fest enggak Bandung banget. Bandung banget. Bandung Tapi banget ya. emang rada Jepang dia. Ya itulah pokoknya. Pokoknya kita the first Cindo melodic punk in Indonesia. Tapi sebelum kita nutup, gue pengen dengerin dong karya kalian satu. Kasih sedikit aja. Gitar mana gitar? Untuk menutup perjumpaan kita di pagi hari ini. Anjir, pagi hari Suaranya ini. udah pada kayak bocah kampung Manggarai lagi. So ini perjalanan yang luar biasa. Ancur Madun. Perjalanan yang luar biasa buat Benzil di industri musik Indonesia. Semoga mereka bisa membawa gaungnya sampai mereka capek buat ngeband lagi. Ya kan?
Kalau Ian tonton aja umur Iya. 80 tahun masih ngeband, Iya. ya kan? Dengan God Bless-nya, ya mudah-mudahan lo Beckham umur 90 masih ngedrum. Waduh. Iya kan, siapa yang tahu? bener Iya. juga sih. Walaupun Squencer, Beckhamnya di mana? Pokoknya nanti ada, kalau mau tanya-tanya sama mereka, nanti ada link-link Instagram dan lain-lainnya, media-media mereka. Terus buat produksiannya juga yang pengen tanya-tanya soal apa? Itu lu buka buat umum atau just pribadi aja? Untuk saat ini sih memang masih untuk produksian kita aja sih. Tapi mau ngelihat detailnya nanti ada kita tampilin nge-remind di tayangan podcastnya Varian. Di situ ada link kalanya juga, di situ ada. Iya, pokoknya. Siap. So, sukses terus buat Ziel buat kedepannya. Thank you, thank sorry you. Om. Om Ziel jadi. Terima kasih juga Buka Suara sudah membuka suara kami. Iya, Ya, dari ini selamat first time thank mereka you. akhirnya ceritain bobroknya mereka. Iya. Sukses buat kalian, gue tunggu karyanya dan nanti kita main lagi dengan segmen yang berbeda. So, this is Ziel. Apa lagunya? Cari Cari mati. mati. Ini nggak boleh di-cut dulu gitu Cut biar dulu kita kali. lihat. Waktunya buka suara. Buka aja.